Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu jari. Karena itulah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita melaksanakan perintah-perintahnya dan tuntunannya itu. Sebagai diri kita hamba, sebagai diri kita umat muslim yang beragama Islam, tentu menjalankan perintah-perintahnya dan ketaatannya. Teman-teman yang saya banggakan dan saudara-saudara seiman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang ataupun sedikit ceramah gitu, sedikit nasihat tentang kebiasaan baik seorang muslim. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena teman-teman semua, kebiasaan baik dalam diri kita ini, kebiasaan baik yang kita lakukan itu sangat berpengaruh baik kehidupan kita di masa depan dan bagaimana keadaan kita dan setelahnya itu. Karena kita umat muslim pasti semua menginginkan yaitu ajal dalam keadaan husnul khatimah, itu meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sedang beribadah, sedang ketaatan dan lain sebagainya. Karena itulah dengan kebiasaan baik yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah awal kita ingin menjadi lebih baik dan kedepannya, sehingga dan itulah Allah meridhoi kita atas usaha-usaha yang kita lakukan, atas harapan kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita lakukan seperti itu. Nah, karena itulah teman-teman, dalam kebiasaan baik tentunya kita mengawali yang namanya niat itu. Niat kita dalam memulai kebiasaan baik itu untuk apa? Apakah untuk makhluk, untuk divalidasi, atau untuk sanjung, atau untuk karena Allah Subhanahu wa taala? Jika niat kita hanya karena ingin disanjung atau ingin dikenal sama orang lain, maka hanya itu yang kita dapatkan, dikenal doang. Jika kita ingin perubahan ataupun kebiasaan baik yang ingin kita lakukan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapat pahala di sisi Allah gitu. Semoga atas kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan ini, yang kita jalani karena Allah Subhanahu wa taala ini menjadi awal start kita untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, karena itulah teman-teman, seperti dalam hadis Arba'in yang pertama, yaitu yang berbunyi inna a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Jika amalan itu ya tadi sebelumnya saya sampaikan itu niat karena orang lain, maka hanya itu yang kita dapatkan. Dan jika kita niat karena Allah, maka kita akan mendapat pahala di sisinya itu. Jadi tergantung apa yang kita niatkan. Nah, karena itulah teman-teman dan saudara-saudaraku yang seiman, di momen Ramadan ini ada sebuah momen yang sangat pas kita untuk memulai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu tentunya. Karena suasana Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat, itu banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Pahala-pahala yang amal-amal yang kita lakukan itu mendapat pahala yang 2 kali lipat dari bulan-bulan yang selainnya. Karena itulah itu sebuah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang sangat besar itu bagi kita ingin memulai ataupun awal start kita ingin memulai kebiasaan-kebiasaan baik itu. Untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik itu agar bisa terjalankan dengan mudah di bulan-bulan berikutnya, di bulan selain di bulan Ramadan ini. Karena itulah teman-temanku semuanya, jagalah diri kita masing-masing, jagalah circle kita, jagalah pertemanan kita. Sebisa mungkin pertemanan yang kita lakukan itu pertemanan yang mengajak kepada ketaatan gitu, yang dimana teman-teman suka mengajak untuk kebaikan, yang mengajak untuk selalu sholat ataupun selalu mengajak untuk melakukan hal-hal yang kebaikan gitu, maka kita akan terbawa juga oleh
circle yang seperti itu, walaupun diri kita memang sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tapi dengan pertemanan yang seperti itu mengajak kita, maka kan terbawa dan akhirnya kita terbiasa dengan kebiasaan baik yang seperti itu. Begitu pula juga pertemanan ataupun circle yang kita punya itu adalah isinya hanya orang-orang yang toxic itu, yang isinya orang-orang yang buruk ya, atau tidak yang suka bermaksiat itu, maka itulah diri kita. Itulah kebiasaan kita lakukan jika pertemanan dalam circle kita itu orang-orang yang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman dan saudara-saudaraku yang seiman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari salah datang dari saya sendiri dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.